Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. An-nahyu 'anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi. Larangan berbuat ghulu, melebihi batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga larangan itra, yaitu berlebihan dalam pujian. Al-ghuluwu tajawuzul haddi. Al-ghulu artinya adalah melebihi batas. Yuqalu ghala ghuluwan idza tajawaza al-hadda fil qadri. Dalam bahasa Arab, ungkapan ghala ghuluwan diucapkan ketika seseorang melebihi batas dalam kadarnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian gulu, jangan kalian melebihi batas dalam agama kalian. Dan surat An-Nisa ayat 171. Ay tajawazu al-hadda. Janganlah kalian melebihi batas. Wal itra'u mujawazatul haddi fil madhi wal kadzabu fihi. Dan al-itra artinya melebihi batas dalam pujian, dalam memuji seseorang, dan melakukan kedustaan dalam pujian. Yaitu artinya memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Ya, dusta dalam pujian. Wal muradu bil ghuluwi fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam mujawazatul haddi bi qadrihi bi ayyarfa'a an martabatil ubudiyati wa risalati wa yuj'alu lahu syai'un min khasa'isil ilahiyati. Dan yang dimaksud dengan ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melebihi batas dalam memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkatnya melebihi dari martabat ubudiyah dan risalah, menempatkan Nabi lebih dari seorang hamba dan seorang rasul, dan menyematkan kepada beliau sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Bi an yud'a wa yustaghatha bihi min dunillahi wa yahlifa bihi. Di antaranya dengan cara berdoa kepada beliau atau beristighatsah kepada beliau, selain beristighatsah dan berdoa kepada Allah, dan juga dengan cara bersumpah dengan nama beliau. Berdoa kepada Nabi, istighatsah kepada Nabi, ini adalah melebihi batas perbuatan gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bersumpah dengan nama beliau. Wal muradu bil itra'i fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan itra terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yuzada fi madhihi, memuji beliau lebih dari yang seharusnya. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melarang perbuatan tersebut. Biqaulihi, dengan sabdanya, la tuturuni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Aku sesungguhnya adalah seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ay la tamdahuni bil batili wa la tajawazu al-hadda fi madhi. Maksud dari hadis ini adalah janganlah kalian memuji aku dengan pujian yang batil, dan janganlah kalian melebihi batas dalam memujiku. Kama ghalatin nasara fi Isa alaihissalam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berbuat ghulu, telah berbuat berlebihan terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Fadda'u fihi al-uluhiyata. Dan orang-orang Nasrani mengklaim bahwasanya Nabi Isa bin Maryam memiliki sifat-sifat ketuhanan. Wasifuni bima wasafani bihi Rabbi. Dan Nabi melanjutkan, hendaknya kalian menyematkan sifat-sifat kepadaku sesuai dengan sifat yang Allah sematkan kepadaku. Faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Yaitu ucapkanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Walamma qala lahu ba'du ashabihi anta sayyiduna.
Nah, ketika sebagian sahabat Nabi ada yang berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, engkau adalah sayyid kami." Faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, as-sayyid itu Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya Nabi tidak suka disebut as-sayyid as-sayyid. Walaupun beliau adalah as-sayyid. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyid, aku adalah pemimpin manusia. Sayyid itu artinya pemimpin, orang yang mulia. Namun Nabi tidak suka dipanggil dengan sebutan as-sayyid. Nabi tidak suka dipuji dengan sebutan tersebut. Nabi khawatir nanti akan membawa kepada sifat ghulu, kepada perbuatan melebihi batas. Walamma qalu afdaluna wa a'dhamuna tawlan. Dan ketika sahabat ada yang mengatakan kepada Nabi, "Ya wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami." Faqala, maka Nabi bersabda, "Qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum wa la yastakhrijannakum asy-syaitanu." Silakan kalian ucapkan perkataan yang kalian ingin ucapkan kepadaku atau sebagiannya. Namun jangan sampai syaitan membuat kalian mengeluarkan perkataan-perkataan yang batil. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wa qala lahu nasun, "Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina." Dan ketika ada orang yang mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anak dari orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, wahai anaknya sayyid di antara kami." Faqala, maka Nabi bersabda, "Ya ayuhan nasu, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitanu anna Muhammadun Abdullahi wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla." Wahai manusia, silakan kalian ucapkan perkataan-perkataan yang kalian ingin ucapkan kepadaku. Namun jangan sampai setan membuat kalian tergelincir kepada kebatilan. Aku adalah Muhammad, seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak suka jika kalian mengangkat aku melebihi kedudukanku yang Allah Ta'ala tempatkan pada kedudukan tersebut, yaitu sebagai seorang hamba Allah dan seorang Rasul. Bukan seorang Tuhan, bukan malaikat, bukan sesembahan atau semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis yang sahih. Kariha sallallahu alaihi wasallam ayamdahuhu bihadhil alfadhi. Anta sayyiduna, anta khairuna, anta afdaluna, anta a'zamuna. Nabi SAW tidak suka ketika mereka memuji beliau dengan perkataan-perkataan berikut ini, yaitu engkau adalah sayyid kami, engkau adalah orang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling afdal, yang paling mulia di antara kami, engkau orang yang paling agung. Ma'annahu afdalul khalqi wa asyrafuhum 'alal itlaqi. Padahal memang benar beliau adalah orang yang paling afdal, yang paling mulia, bahkan afdalul khalqi, makhluk paling mulia, dan paling asyraf, paling mulia secara mutlak. Walakinnahu nahahum an dzalika ibti'adan bihim 'anil ghuluwi wal itra'i fi haqqihi. Namun Nabi melarang mereka mengucapkan seperti itu agar mereka jauh dari ghulu, dari perbuatan melebihi batas, dan juga dari itra', berlebihan dalam memuji terhadap Nabi SAW. Wa himayatan li tauhidi, dan dalam rangka untuk menjaga tauhid para sahabat. Wa arsyadahum ayasifuhu bisifataini huma a'la maratibil abdi. Dan Nabi membimbing mereka untuk menyematkan sifat kepada Nabi dengan dua sifat yang merupakan sifat yang paling maksimal yang bisa diraih oleh seorang hamba, oleh seorang manusia. Walaysa fihi maghluwun wala khatarun 'alal aqidati. Dan dua sifat ini jika disematkan kepada Nabi, tidak ada unsur ghulu, tidak ada unsur bahaya yang bisa membahayakan akidah seseorang. Apa dua sifat tersebut? Wa huma Abdullahi wa rasuluhu. Yang pertama adalah hamba Allah. Nabi SAW adalah hamba Allah. Yang kedua adalah rasuluhu. Nabi SAW adalah Rasulullah. Ini dua sifat dan dua kedudukan yang paling maksimal bisa digapai oleh seorang hamba, oleh seorang manusia. Tidak bisa lebih dari ini. Seorang hamba dan seorang Rasul. Walam yuhib
ayarfa'uhu fawqa ma anzalahu Allahu minal manzilati allati radiyaha lahu. Dan Nabi tidak menyukai jika mereka mengangkat kedudukan Nabi melebihi dari apa yang Allah tempatkan. Yang kedudukan tersebut adalah kedudukan yang Allah ridhai. Wa qad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam katsirun minan nasi. Dan larangan Nabi ini banyak dilanggar oleh manusia. Wasaru yad'unahu wa yastaghithuna bihi wa yahlifuna bihi wa yatlubuna minhu ma la yutlabu illa min Allah. Sehingga mereka berdoa kepada Nabi, beristighatsah kepada Nabi, bersumpah dengan nama Nabi, dan juga meminta kepada Nabi perkara-perkara yang harusnya tidak diminta kecuali kepada Allah. Kama yuf'alu fil mawalidi wal qasaidi wal anasyidi. Sebagaimana yang mereka lakukan di acara-acara maulid, demikian juga sebagaimana syair-syair dalam qasidah-qasidah dan juga syair-syair dalam nasyid-nasyid. Artinya dalam acara maulid dan juga dalam sebagian syair-syair qasidah dan juga sebagian syair-syair nasyid dan juga dalam syair-syair salawat, kita dapati ada pujian-pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW sampai menempatkan Nabi SAW seperti Allah, menyematkan sifat-sifat uluhiyah kepada beliau. Wala yumayyizuna baina haqqillahi wa haqqir rasuli. Mereka tidak membedakan antara kedudukan Allah dan kedudukan Rasulullah. Mereka menyamakan antara Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Yaqulu al-'allamatu Ibnu al-Qayyim fi an-Nuniyati. Al-'Allamah Ibnu al-Qayyim dalam kitab beliau An-Nuniyah, beliau mengatakan, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi. Allah Ta'ala memiliki hak yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Wa li 'abdihi haqqun huma haqqani. Dan hamba juga punya hak, dan dua hak tersebut adalah dua hak yang berbeda. Hak Allah dan hak hamba beda. La taj'alu al-haqqaini haqqan wahidan. Janganlah kalian menjadikan dua hak tersebut menjadi hak yang satu, menjadi hak yang sama. Min ghairi tamyizin wala qurbani. Tanpa membedakannya, dan dua hak tersebut tidaklah sama. Kemudian bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ba'sa bi bayani manzilatihi bimadhihi sallallahu alaihi wasallam bima madahahu Allah bihi. Tidak mengapa seseorang menjelaskan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan pujian-pujian kepada beliau, namun pujiannya sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa dzakara manzilatahu allati faddalahu Allah biha wa taqada dzalika. Sebagaimana kedudukan beliau yang telah Allah sebutkan dan telah Allah lebihkan beliau daripada orang yang lain, dan tidak mengapa meyakini hal itu semua. Falahu sallallahu alaihi wasallam al-manzilatu al-'aliyatu allati anzalahu Allah fiha. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa Abdullah wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqihi. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan merupakan orang yang pilihan di antara makhluknya. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi. Dan beliau adalah afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk secara mutlak. Wa huwa Rasulullah ila an-nasi kafatan wa ila jami'i thaqalaini al-jinni wal insi. Dan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah untuk seluruh manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Dan juga merupakan utusan Allah untuk dua golongan makhluk, yaitu jin dan manusia. Wa huwa afdalur rusuli wa khatamun nabiyyina la nabiyya ba'dahu. Dan beliau adalah rasul yang paling afdal. Dan beliau adalah penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wa qad syarahallahu lahu sadrahu wa rafa'a lahu dzikrahu wa ja'ala dhullata wa saghara 'ala man khalafa amrahu. Dan Allah telah lapangkan dadanya, dan Allah telah mengangkat namanya, dan Allah telah menjadikan adanya kerendahan dan kekerdilan pada suatu kaum itu diakibatkan karena menyelisih perintahnya, menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menyebabkan kerendahan dan kehinaan. Wa huwa sahibul maqamil mahmudi alladzi qala Allah ta'ala fihi. Dan beliau adalah orang yang akan mendapatkan al-maqamul mahmud, yang Allah sebutkan dalam ayatnya,
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda secara bahasa artinya tempat yang terpuji. Namun ini bukan sembarang tempat yang terpuji, ini istilah khusus. Dalam surat Al-Isra ayat 79. Yang dimaksud dengan al-maqamun mahmudun atau maqaman mahmudan ay al-maqamul ladzi yuqimuhu Allahu fihi lisyafa'ati lin-nasi yaumil qiyamah. Yaitu suatu tempat di mana Allah Ta'ala menempatkan Nabi SAW untuk dapat memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat. Ya, maka perhatikan, maqaman mahmudan ini hanya didapatkan oleh Nabi SAW. Ya, bukan didapatkan oleh semua orang yang sholat tahajud, tidak. Namun didapatkan oleh Nabi SAW semata, yaitu tempat di mana Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada manusia, yang syafaat ini khusus akan diberikan oleh Nabi SAW, yaitu syafaatul uzma. Liyurihahum rabbuhum min syiddatil mauqifi. Agar dengan syafaat tersebut Allah Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kabar gembira bagi para makhluk di padang mahsyar, di mauqif, ketika mereka merasakan syiddah, merasakan kegelisahan dan kesulitan di mauqif. Mauqif nama lain dari padang mahsyar. Wa huwa maqamun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi minan nabiyina. Dan maqaman mahmudan adalah tempat yang khusus akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Wa huwa akhsyal khalqi lillahi wa atqahum lahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa qad naha an raf'is sauti bi hadratihi wa athna 'ala alladziina yaghudduna aswatahum indahu. Dan Allah Ta'ala melarang para sahabat dan juga melarang seluruh kaum muslimin untuk meninggikan suara di sisi Nabi. Artinya ketika ada Nabi nggak boleh berisik, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh meninggikan suara. Dan Allah memuji orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi SAW. Berkata-kata yang lemah lembut kepada Nabi SAW, Allah puji orang ini. Itu dalam firman Allah Ta'ala, faqala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian di samping Nabi, di sisi Nabi, sebagaimana kalian saling mengeraskan suara dengan sesama kalian. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jika itu kalian lakukan, maka itu bisa membatalkan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Adapun orang-orang yang mereka merendahkan suara mereka di sisi Nabi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang Allah berikan karunia dalam hati mereka berupa ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Dan orang-orang yang memanggil engkau, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luar kamarnya, dari luar rumah Rasulullah, teriak-teriak memanggil Rasulullah, maka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Andaikan mereka bersabar sampai Nabi keluar dari rumahnya kepada mereka, maka itu lebih bagus bagi mereka. Wallahu afun rahim. Allah Ta'ala Maha Pemaaf, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, surat Al-Hujurat ayat 2-5. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhihi ayatun addaballahu fiha ibadahu al-mu'minina. Dalam ayat-ayat di atas, Allah Ta'ala sedang mengajarkan adab kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min at-tawqiri wal ihtirami wa tabjili wal i'zami.
Yaitu Allah mengajarkan mereka adab dalam bermuamalah dengan nabinya. Itu dengan cara memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau dan mengagungkan beliau. Alla yarfa'u aswatahum baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sautihi. Dan Allah juga ajarkan agar mereka tidak mengangkat suara mereka di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha subhanahu wa ta'ala ayyud'a ar-rasulu bismihi kama yud'a sairun nasi. Dan Allah juga melarang para sahabat untuk memanggil Rasulullah dengan namanya langsung, sebagaimana mereka biasa memanggil dengan nama kepada sesama mereka. Fa yuqalu ya Muhammadu. Contohnya dengan mengatakan wahai Muhammad. Ini Allah larang. Innama yud'a birrisalati wa nubuwati. Fa yuqalu ya Rasulullah ya Nabiyallahi. Namun seharusnya adalah beliau dipanggil dengan menyebutkan sifat risalahnya dan sifat kenabiannya. Itu contohnya dengan mengucapkan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Atau ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasulullah dengan panggilan yang biasa kalian gunakan kepada sesama kalian. Surat An-Nur ayat 63. Kama anna Allah subhanahu yunadihi ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu. Sebagaimana Allah Ta'ala juga lakukan demikian. Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan ya ayuhan nabi dan juga ya ayuhar rasul. Wa qad sallallahu wa malaikatuhu alaihi wa amara ibadahu bisalati wa taslimi alaihi. Dan Allah Ta'ala juga bersalawat kepada Rasulullah SAW dan juga para malaikatnya bersalawat kepada beliau. Dan bahkan Allah Ta'ala perintahkan para hambanya untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam kepada beliau. Dan surat Al-Ahzab ayat 56. Yang dimaksud dengan Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi, artinya Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama beliau di hadapan para malaikat. Dan juga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau. Ya, salawat Allah kepada Nabi artinya Allah menyebut nama Nabi, memuji Nabi, dan memberikan rahmat kepada Nabi. Dan salawat malaikat kepada Nabi artinya doa. Para malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin la yukhassasu limadhihi sallallahu alaihi wasallam waqtun wala kayfiyatun muayyanatun illa bidalilin sahihin minal kitabi wa sunnati. Namun tidak boleh mengkhususkan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tertentu atau dengan tata cara tertentu kecuali dengan adanya dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fama yaf'aluhu ashabul mawalidi min takhsisil yaumil ladzi yaz'umuna annahu yaumu maulidihi limadhihi bid'atun munkaratun. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, yang mereka klaim itu adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka khususkan hari-hari tersebut untuk memuji beliau. Ini adalah sebuah bid'ah yang mungkar. Memuji Nabi itu baik, menjelaskan keagungan Nabi itu baik. Namun tidak boleh sampai melakukan kebid'ahan dengan mengkhususkan hari-hari tertentu, mengkhususkan waktu tertentu, mengkhususkan tata cara tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dan tidak dicontohkan oleh para salaf. Wa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu sunnatihi wa i'tiqadu wujubil amali biha. Bahkan di antara bentuk pengagungan kepada Nabi SAW adalah mengagungkan sunnah beliau, mengagungkan tuntunan beliau, dan meyakini wajibnya mengamalkan tuntunan beliau tersebut. Wa annaha fil manzilati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karimi fi wujubi ta'zimi wal amali. Karena sunnah Nabi adalah yang berada pada peringkat yang kedua, pada tingkatan yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim dalam masalah wajibnya diagungkan dan wajibnya diamalkan. Setelah kita wajib mengagungkan Al-Qur'an dan wajib mengamalkan Al-Quran,
Setelahnya kita wajib mengagungkan sunnah Nabi dan wajib mengamalkan sunnah Nabi. Li'annaha wahyun minallahi ta'ala. Karena sunnah Nabi juga merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah tidak bicara dengan hawa nafsunya, namun apa yang ia ucapkan, apa yang ia tuntunkan adalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 3-4. Fala yajuzu tashkiku fiha wa taqlilu min sya'niha. Maka tidak boleh untuk meragukan sunnah Nabi dan tidak boleh merendahkannya. Awil kalamu fiha bitashihin aw tad'ifin li turuqiha wa asanidiha wa syarhi lima'aniha illa bi'ilmin wa tahaffudhin. Dan juga tidak boleh berbicara atau membahas sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, tentang masalah sahih atau dhaifnya, tentang masalah jalan-jalannya, tentang masalah sanad-sanadnya, atau tentang penjelasan makna-maknanya, tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu. Tidak boleh dengan ngawur-ngawuran, tidak boleh dengan sembarangan, tidak boleh dengan menurut saya, dalam pandangan saya, kayaknya. Ketika ini tentang hadis, nggak boleh seperti itu. Wa tahaffudhin, dan harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan berbicara tentang hadis Nabi. Orang yang bicara tentang hadis Nabi dengan sembarangan, tanpa ilmu, dengan sekedar kayaknya, menurut saya, katanya, sepertinya, atau semisalnya, maka ini bentuk tidak mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad kathura fi hadha zamani tatawulul juhali ala sunnatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman sekarang banyak sekali perbuatan lancang yang dilakukan oleh orang-orang jahil terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususan min ba'di syababi an-nasyi'ina alladina la yazaluna fil marahili al-ula min at-ta'limi. Terutama ini dilakukan oleh sebagian pemuda yang masih berkembang, yang masih belajar, yang mereka masih dalam tahapan-tahapan awal dalam belajar. Ya, mereka masih awal-awal belajar, namun lancang bicara tentang makna-makna hadis tanpa ilmu, dengan sekedar menurut saya, dengan sekedar kayaknya, atau bicara tentang sahih dhaifnya hadis dengan sekedar katanya, dengan sekedar kayaknya, tanpa ilmu. Wasaru yusahhihuna wa yudha'ifuna fil ahadithi wa yujarrihuna fil ruwati bighairi ilmin. Sehingga mereka mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis, atau mereka mencela para perawi hadis tanpa ilmu. Siwa qiraatil kutubi, dengan bermodalkan kepada membaca kitab-kitab saja. Wa hadza khatarun 'azimun 'alaihim wa 'alal ummati. Maka ini adalah bahaya yang besar bagi mereka dan juga bagi umat Islam. Fa yajibu 'alaihim ayyattaqullaha wa yaqifu 'inda haddihim. Dan wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berhenti pada batasan mereka. Hendaknya mereka tidak berbuat sesuatu yang di luar kadar mereka. Para penuntut ilmu hendaknya sibukkan diri dengan belajar, tidak menyibukkan diri dengan berkomentar, tidak menyibukkan diri dengan membahas-bahas, terutama pembahasan-pembahasan yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Hendaknya mereka bersabar dalam menuntut ilmu secara perlahan, secara bertahap, sedikit demi sedikit, yang nantinya mereka akan mendapatkan pembahasan tersebut pada waktunya. Sehingga mereka bisa membahas di atas ilmu, di atas dalil, tidak dengan keserampangan dan kengawuran. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.